kembali lagi di channel Farm. Hari ini ayam umur 50 hari, 1 hari setelah penimbangan bobot dan menghitung FCR. Pagi hari ini jam 6 pagi kita cek kondisi kandang di kandang paling barat ya. Dan hari ini rencana pagi ini akan kita berikan minum Amotrol. Kemudian nanti malam kalau sesuai rencana jamu sambiloto dan temulawak ini sudah dipakai sekali dan akan kita pakai lagi. Kemudian sisanya landai, yang penting nanti siang kita bisa cek suhu atau nanti malam, dan juga kontrol supaya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kayak kemarin ya, supaya tidak ceroboh lagi. Kita cek kondisi kandang ya. Perilaku ayam sudah mulai beraktivitas pagi ini. Kalau kita lihat dengan kondisi kandang genteng, persebaran ayam atau posturnya merata ya kalau di sini. Memang dari dulu kalau pemeliharaan yang di kandang genteng ini bobotnya paling merata, yang paling besar di sini. Oke saudara, kita lanjut lagi nanti siang atau nanti malam ya. Semoga bisa kita tambahkan lagi videonya, kontennya, karena kegiatannya lumayan padat hari ini. Semoga bisa punya waktu untuk mengupdate kondisi kandang hari ke-50 ini ya dulur-dulur. Oke, kita lanjut lagi nanti. Hari ke-50 jam 4 sore. Setelah pulang kerja kita cek kondisi kandang. Setelah sekian lama kita nggak cek di kandang belakang ini, pembesaran yang paling kecil. Langsung saja kita cek kondisi ayamnya. Kita lihat persebaran atau pertumbuhannya merata atau tidak ya. Di kandang pembesaran yang paling kecil, dan ini sisi paling kanannya, hanya satu ini yang L, kapasitas 700 ekor. Kadang-kadang di akhir periode atau masa panen, yang di sini mendekati bobot yang di kandang atap genteng, karena secara sirkulasi dia bagus ya, langsung ke area yang terbuka. Berbeda dengan yang kandang utama, karena tidak langsung kena area terbuka, tapi dari sisi kandang yang kecil ini. Jadi pertumbuhannya biasanya banyak yang besar-besar di sini. Walaupun kalau kita lihat masih ada 1-2 yang terlihat lebih kecil dari teman-temannya. Kalau kita lihat seperti yang sedang berdiri ini, lebih kecil dari teman-teman yang lain. Tapi masih bisa kita usahakan untuk mencapai bobot minimal panennya. Kalau di ayam pejantan, panennya itu kan 8 ons atau 0,8 kilo sampai dengan 1,2-1,3 kilo. Maka kita harus berusaha untuk mencapai standar minimal untuk bobot panen. Biasanya tim panen akan panen di umur 58 sampai 60 hari untuk mencari bobot 8 ons dulu. Diambil untuk, kalau di tempat kami, untuk suplai di Superindo lewat RPA-nya. Setelah yang kecil diambil, sisanya density atau kepadatannya itu akan berkurang ya. Jadi pertumbuhan ayam ngejarnya lebih cepat. Maka sisa ayamnya itu akan dibesarkan untuk bisa mencapai bobot 1 sampai 1,2 ya. Dan dari rata-rata yang telah terambil 0,8-0,9 itu, tujuannya dibesarkan lagi di sampai umur 65 sampai 70 kalau populasi besar, untuk mencapai rata-rata panennya 1 kilo. Walaupun agak susah ya. Selama ini lebih dari 3.000 ekor, FCR kami di angka 2,3, tapi secara bobot nggak nyampe 1 kilo, hanya 9,5, 9,7 ons gitu ya. Jadi tidak bisa bulat 1 kilo. Tapi kalau populasinya hanya 1-2 kali panen, karena sekali panen di tempat kami 1.200 ekor maksimal, jadi mungkin 2 kali panen ya 2.000 ekor gitu.
lebih enak nyari bobot atau FCR yang sesuai standar, lebih gampang tercapai. Tapi setidaknya jika konsumsi pakannya kita genjot supaya lebih intensif makan dan menekan FCR-nya, itu akan berdampak pada rata-rata panen nanti mendekati 1 kilo. Untuk populasi besar sangat berguna ya. Untuk itu di hari ke-50 ini, pagi hari tadi amoltrol, bahkan malam sebelumnya kita udah pakai jamu lagi ya untuk mendongkrak, menaikkan konsumsi pakannya. Secara amoltrol, dia menekan FCR-nya. Bisa juga jamu itu kita campurkan dengan neobur juga bisa. Atau yang jamu kita campurkan amoltrol. Walaupun secara teoritis mungkin kita nggak tahu benar apa salah, tapi selama ini secara praktek ayam aman dan manfaatnya masih bisa dirasakan. Jadi jangan berpasrah dengan pemeliharaan yang monoton. Misalnya karena sudah besar, tidak terlalu beresiko dengan penyakit-penyakit yang seperti di waktu kecil, vaksin sudah lengkap, medikasi di awal sudah lengkap, jangan terlena. Karena kayak kemarin hal-hal ceroboh aja yang kecil, kayak tempat minum yang bocor, kemudian kipas yang mati, tidak kita tangani, maka membawa hal yang jelek untuk pemeliharaan ayam. Di kandang kami biasakan di umur 49 sampai 60 atau 65 hari itu kita harus punya kepekaan terhadap kondisi di dalam kandang. Misalnya secara FCR sudah masuk, tapi secara suhu kita butuh perlakuan khusus. Misalnya terlalu panas, maka ya kita optimalkan kipasnya. Jangan sampai kita nggak pasang kipas atau petirnya belum terbuka. Tapi jika kondisinya hujan sangat deras itu ya, kayak hal ini yang biasa kami sampaikan, di sini tidak mungkin kita buka secara full karena kalau hujan akan tambias masuk. Kalau siang panas kayak tadi, sinar mataharinya langsung masuk ke ayam dan rata-rata wadah pakan, wadah minum yang di sekitar tembok, stok pakannya masih banyak atau tidak dimakan oleh ayam karena panas tadi, maka harus ada perlakuan khusus. Oleh karena itu, kepekaan peternak itu penting ya dulur-dulur. Makanya jangan terlena dengan umur yang sudah besar, kita tinggal nunggu itu jangan. Tetap harus peka terhadap kondisi kandang. Kemudian kita buat perlakuan apa. Bisa juga inovasi, misalnya kayak herbal tadi ya. Setelah sekian lama kita pakai lagi jamu herbal. Kita merasa bahwa dengan cuaca yang panas ini, ayam akan banyak minum. Ada yang komen juga di beberapa video, kalau banyak minum, fesesnya basah. Oleh karena itu, dalam menggenjot konsumsi pakannya, kita kasih jamu herbal. Sedangkan untuk antisipasi amoniak yang keluar karena minumnya terlalu banyak dan fesesnya cair, kita gunakan amoltrol supaya saling mendukung ya, kalau menurut kami seperti itu. Jadi, tetap waspada, tetap peka, tetap instingnya dimainkan, nalurinya kita sebagai peternak harus tanggap ya, untuk bisa ya merawat ayam kan kayak merawat anak ya. Bahkan kalau saya diajarkan bapak saya, kalau ayam sakit itu kita juga sewajarnya merasa sedih walaupun itu hewan ya. Karena yang kita rawat dari kecil ternyata di akhir-akhir malah kena penyakit, produksinya tidak maksimal, justru membawa beban untuk jumlah modal yang dikeluarkan. Sedangkan panen kita nggak tahu harga itu seperti apa besok. Jadi tetap fokus dalam performance, tetap fokus dalam manajemen kandang, tetap fokus dan memunculkan insting dan naluri peternak untuk bisa membackup apapun yang terjadi di dalam kandang. Oke dulur-dulur, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Di hari ke-50 ini mohon maaf tidak bisa kami lanjutkan sampai dengan malam karena ada acara. Jadi saya tutup videonya di akhir sore ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas supportnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.